6 tadi kan. Betul. Dia dapetin 6 kill point ngelawan A1. Ngelawan Ewan, ada PW88 Footballist juga, ya ada kan? PW88 juga. Jadi mereka bener-bener gaspol banget untuk di early day. Ya, dimana kalau kita lihat biasanya Airwolf bermain dengan objektif ya, jarang banget untuk bermain dengan Yap. agresif seperti tadi. Gameplaynya sedikit berbeda, tapi kita lihat nanti. Seperti apa di Miramar, soalnya dia ngambil ujung-ujung tadi. Betul, karena gue sempat ngobrol kan sama coachnya Airwolf, si Devian. Devian bilang bahwa gameplay mereka tuh biasanya main di pinggir-pinggir circle. Karena untuk di PMGC, semua tim itu ngambil di bagian center circle-nya. Seenggaknya mereka dapat seperempat dari lingkaran di lingkaran pertama, lingkaran keduanya gitu. Ya. Mereka ngambil seperempatnya, tapi dari Airwolf mereka lebih milih untuk main di bagian bibir circle-nya. Oh ya, jadi lebih ke arah nyisir ya. Betul. Nyisir pinggiran-pinggiran sambil nungguin blue zone-nya gerak pun seperti itu. Dan sementara kalau kita lihat mereka masih cukup jauh loh. Ini dia 1.300 meter. Berarti harus banget punya vehicle, minimal ada 2. Harus, tapi dari drop zone-nya Airwolf berarti kan mereka main sekitar Ruins, terus mereka main di sekitar Trailer Park juga. Ya. Cukup dekat dengan Crater Fields. Tadi kalau nggak salah ada tim yang turun di sekitar Crater Fields dan juga La Corberia deh. Oh ya, itu Kuning ya. Kuning siapa tuh? Kuning, aduh ini nggak agak jauh ya ternyata. Navi. Navi ya, berarti Navi. Oke, Navi. Navi dan pergerakannya untuk masuk ke arah circle juga harusnya nggak terlalu sulit buat Airwolf. Mereka bisa ambil di bagian luar atau rotasi yang paling jauh di bagian barat. Terusnya aman di posisi mereka. Kalaupun mereka rotasi ketemu, harusnya ketemunya sama tim RRQ. Ya, bisa ketemu tim RRQ kalau misalkan secara timing bersamaan ya. Yap. Tapi kalau misalkan mereka bisa mendapatkan timing di mana RRQ jalan duluan, karena kan RRQ terkenal dengan yang namanya fast looting. Yes. Dia 5 menit langsung cabut, 5 menit Betul. langsung cabut. Kayak tadi juga di Pochinki, cepet banget loh udah cabut. Cepet banget. Emang itu biasanya hal yang dilakukan sama RRQ kalau kita ngomongin untuk PMGC. Ya. Karena mereka biasanya kan nahan agak lama di Pochinki. Kalau kita inget kayak di PMPLC atau kita inget di PMCO waktu itu, RRQ itu jadi tim yang agak lama untuk mereka looting di arah Pochinki-nya. Tapi Ya. di PMGC ini mereka benar-benar ngubah gameplay mereka. Mereka udah tahu banget situasi dari tim-tim yang bakal main di PMGC itu seperti apa. Bahkan sekarang metanya semua mengambil di bagian center circle. Dan itu berdampak cukup besar tidak hanya untuk di PMGC tapi untuk di turnamen-turnamen lokal kita di Indonesia. Banyak banget sekarang tim-tim yang udah mulai main itu ke center circle. Bahkan kalaupun mereka ada di bibir circle masih aman lah ibaratnya kan. Tapi mereka bakal ngotot untuk bergerak masuk ke bagian tengah circle. Benar, menurut gue wajar hal itu terjadi. Karena ini PMGC ini udah jadi kayak ininya metanya. Karena strategi dari 80%-nya kepake, Betul. itu jadi meta kan. Dan metanya itu dipakai sama tim-tim lain yang mungkin tim-tim komunitas yang sedang berusaha untuk belajar bagaimana cara menjadi tim yang kompetitif. Yap. Mereka pasti akan meniru, wah rotasi seperti ini bagus ternyata. Nah makanya sekarang gue kalau main klasik ketemu sama orang itu kayak wah ini orang kok jago banget tiba-tiba udah di center aja. Terus tiba-tiba udah bisa motong rotasi kita, tahu prediksi kayak kita bergeraknya ke arah mana. Terus apalagi sekarang kan season baru nih. Yang push rank lagi banyak banget. Kalau kalian pengen ngerasain kerasnya turnamen coba main klasik di momen-momen sekarang nih. Begitu reset season itu pasti yang main klasik AM-nya swinting semua pak. Karena semuanya lagi pada reset, apalagi ada yang ngejoki gitu Nah, ya. itu dia. Wah udah deh, itu sulit banget. Karena mereka semua main tuh udah klasik rasa turnamen. Itu dia. Klasik rasa turnamen karena aim-nya itu adalah mendapatkan WWCD ya kan. Pasti, udah pengen ngedapetin WWCD, pengen push rank dengan cepat juga. Terus mereka melakukan apa yang udah mereka dapat dari turnamen. Kayak misal ngeliat PMGC mainnya center circle, terus cara forting yang bagus kayak gimana juga, smoke setupnya seperti apa, cara ngelempar utility kalau dulu jarang banget orang mau gerakin mata. Sekarang hampir setiap player yang ketemu di klasik itu rata-rata mereka begitu mau ngelempar granat mereka mainin matanya dulu. Harus, udah tahu misalnya taktiknya seperti apa, bagaimana cara melempar granat yang baik dan benar. Betul. Jadi tuh mereka semua udah pasti kayak istilahnya mengacu pada PMGC ini. Karena itu udah Pasti. kelas dunia bro. Udah gitu streamer makin banyak ya lagi kan, apalagi pro player kita banyak yang jadi streamer juga, terus ngasih tips and trick bermain atau pola latihan pro player seperti apa, itu yang ngebuat jadi makin alot. Iya bener banget. Jadi makin alot, Jadi makin sangat-sangat alot. Apalagi banyak konten kreator juga kan udah mulai bikin analisa rotasi Nah itu dia. PMGC. Wah udah pasti tuh banyak yang niru kan. Bukan Pasti. sebenarnya nggak niru 100% pas. Biasanya dari turnamen-turnamen seperti ini apa yang bisa dilakukan adalah amati, tiru dan Modifikasi. nah itu ATM. dia. Yang penting adalah bagian modifikasinya. Karena kalau misalkan tiru 100% itu nggak akan sesuai. Karena Nggak bisa. setiap tim itu punya kelemahan dan kelebihan yang berbeda-beda. Lu pengen niru 100% strateginya BTR. BTR strateginya bisa dibilang 4 pemain BTR tuh raser semua. Nah
punya firepower yang bagus. Belum Gitu. tentu tim kalian punya firepower yang bagus seperti BTR. Itu dia. Makanya fungsinya nonton PMGC ini itu untuk mengulik-ngulik gitu kan. Menyerap ilmu yang bisa kalian serap gitu ya. Betul sekali. Betul. Gue pengen Mengulik. lempar nih botol satu tuh ke si yang lagi duduk ya. Yang lagi makan ya. Ya, menyebalkan sekali memang. Lagi asik deh nonton juga ya. Oke, kita bakal lihat lagi dari Red Aliens bakal melakukan pergerakan, belum keluar terlalu jauh dari arah Pekado. Zuxi kayaknya masih kurang nih, padahal tas sudah level 3, Fast level 2, Helm level 2. Secara looting dari sisi luar kayaknya Yes. udah enak. Cuma nggak tahu nih, sisi dalamnya enak atau nggak dari attachmentnya, terus dari ya grip-gripan dan lain-lainnya lah, scope udah ada atau belum gitu untuk ngebuat mereka lebih pede lagi. Karena ini kita ngomongin Miramar, map yang cukup banyak area open fieldnya, banyak banget gundukan-gundukannya juga. Mereka harus punya scope yang ya sekiranya scope 3, scope 4 lah untuk memantau dari arah-arah high ground. Yap, betul sekali. Di mana BTR lagi damai, ternyata di sini lagi nggak damai. Ada Footballist dan juga Class Digital Athletics yang sudah memantau satu sama lain. Race sedikit terlihat tapping menuju ke depan, tapi nggak ada yang masuk sama sekali. Belum ada yang masuk tadi tappingan peluru dari Footballist menuju ke bagian high ground dari tim DA yang mereka sudah mulai nge-split menjadi 2 titik yang berbeda. Bahkan dari Footballist mereka cukup pede karena split mereka ke arah 3 titik. Walaupun titiknya nggak terlalu jauh seperti yang dilakukan sama tim DA. Satu mobil sudah mulai kelihatan, kali ini bakal ditembak kah? Hanya sekedar informasi ternyata yang ingin didapatkan oleh Saulus, player dari Digital Alliance. Dan kali ini Saulus memberikan damage namun belum bisa membuat satu player Footballist terkena knockdown. Yes, belum, dan seenggaknya ada damage yang masuk ke dalam vehicle ya, bisa merusak juga. Dan sebentar kalau kita lihat dari Bigetron Red Alliance nampaknya sudah mulai bergerak ke arah luar dan sudah ada satu player yang turun. Kali ini Zuxi sedang berusaha untuk memantau lebih dalam lagi sekitarnya. Apakah cukup nyaman dan aman untuk mengambil checkpoint berikutnya atau tidak? Dan gue sedikit salah fokus dengan BTR yang fotonya sedikit berbeda. Ya nggak sih? Jersey baru itu ya? Nah itu dia. Jersey baru lagi ya? Jersey baru lagi Berarti bro. BTR udah ganti 4 jersey berarti ya? Banyak sekali jersinya. Gokil. Emang kayak gitu biasanya kalau tim juara itu per season mereka ganti baju. Oh gitu ya? Emang kayak lo nonton bola aja lah. Bola kan kayak kalau bola per sponsor deh, per sponsor. Kalau BTR kayaknya tiap turnamen mereka ada ganti jersey lagi, ada jersey baru lagi. Tim juara cuy, habis Iya juara sih. sponsor ada masuk lagi, jersey ganti lagi. Terjuara lagi, sponsor masuk lagi, jersey ganti lagi, kayak gitu terus. Update terus ya. Jas gue aja nih yang ganti-ganti karena gak ada sponsornya. Jadi lu mau jasnya ada logo-logonya gitu kan? Ada logonya, ada logo sponsornya gitu. Jadi Biar lu agak bagus. procaster. Enggak juga sih Kan sebenarnya. ada pro player, ada procaster. Emang kayak gue gak pernah lihat ada sebutan procaster gitu-gitu deh. Caster ya caster aja gitu. Kan profesional caster. Ya tetap aja segitu-gitu aja. Nah, nggak ikut-ikutan karena di sini order yang lagi mantau-mantau gaming menuju ke Awak dia. A1. Oke, dipantau aja ya kali ini ya. Kalau kita lihat dari A1 Kalau pun gue tembak sih. itu jadi lagi parkir dia. Cuma itu open banget sih, gak ada obstacle sama sekali yang nge-cover mobilnya. Yap. Nah. Tayonya bebas banget tadi, free shoot. Kalau bisa, dia niatnya lebih besar buat nembak, ditembak aja tadi kalau menurut gue sih. Seenggaknya dapat satu kenokan. Oh, enggak deng, kalau dia kan setir tuh sebelah kiri kan ya? Setir, iya. Iya, setir sebelah Ah. kiri. Kalau kenok jatuh berarti dia ke arah kiri. Jadi ke cover sama tayonya. Berarti dia nggak nembak, keputusan yang bagus. Oh, iya benar-benar. Gitu. Cocok logi. Cocok logi. Boleh juga. Cocok logi. Gitu aja. Biasanya kan orang kalau kenok dari mobil tergantung duduknya dia di arah mana kan. Ya benar sih, benar. Jadi buang-buang peluru dan malah jadi kasih info gitu. Betul sekali. Dan kalau kita perhatikan juga dari beberapa tim yang sudah mulai memantau dari arah high ground. Iron Wolf tadi sempat ngelihat satu tim di bagian lower ground. Tapi hanya sekedar informasi yang ingin mereka dapatkan lagi dan lagi. Nova juga sudah mulai menguasai compound mereka. Ada satu gudang dewa, rumah bata juga yang sudah mereka tempatin kali ini. Mereka harus bermain lebih step up lagi sih. Kalau mereka ingin memperbaiki posisi mereka saat ini di leaderboard. Walaupun masih di round awal atau masih di match-match awal. Betul. Tapi kalau kita lihat tadi strategi dari Nova masih tetap sama ya dengan splitnya yang percaya diri. Yap. Di mana tadi ada 2 orang yang ada di lower ground dan 2-nya lagi diutus di kiri dan di kanan di high ground. Dan kita lihat juga kali ini dari Iron Wolf sama juga dia melakukan split. Satu player yang diutus sedikit jauh untuk melakukan open vision ke arah luar. Wah, circle-nya. Dan circle-nya yang cukup menarik ya kali ini mengarah ke arah Cumacera dan BTR masih berada di tengah persis. Betul, ini sangat-sangat gokil bantingan circle-nya ke area padat penduduk.
Itu di arah barat bener-bener chaos banget, di arah selatan juga chaos banget. Yap. BTR pun kali ini gudang yang mereka tempatin masih cukup aman. Sejauh ini ya masih cukup aman. Kalaupun mereka bergerak mereka bakal bertemu sama DA dan mereka udah melihat pergerakan dari DA namun belum tahu tim mana yang sedang mereka tembakin sekarang. Ya, masih memberikan suppressing fire aja ke arah depan. Knock satu. Dan sudah ada yang knock kali ini. Digital Athletics kayaknya berhasil untuk menangkap satu korbannya di depan sana. Masih belum berhasil untuk di end, masih dipantau saja. Dan tim-tim lain juga sedang berusaha dua. untuk melakukan rotasi footballis. Kayaknya udah mulai knock ya, satu Oh, persatu bonyok. dicicil. Bonyok ada DA, terus ada Alpha 7 juga di sekitar sana. Bahkan Raum pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Solke juga menyusul dipulangkan ke arah lobby. 2 player footballis hilang di menit yang ke-13. Yes, kayaknya ke sandwich posisi dari footballis. Apalagi kali ini dari Raum. Hanya ada celah broken wall dan tembus broken wallnya. Berhasil untuk di pick off oleh Swaguin. Ya betul, wait itu tadi belum sempat dipulangin berarti ya. Ini kill feed yang sekarang tuh bikin gue bingung tau nggak? Antara kenok atau pulang ke lobby, gue nggak tahu bedanya di mana. Yang penting knock dulu. Apa yang penting ada namanya di Yang penting ada namanya lah ya, yang penting ada namanya. Supaya ini kill feednya bikin gue bingung, tapi harus diadaptasiin karena kita bakal melihat hal ini untuk 4 hari ke depan, Jal. Nah, kita harus bisa. Pokoknya harus bisa. Seperti itu. Gue Seperti 3 hari mereka. sih, iya Seperti lo yang 4 hari ke depan. nggak ada yang bahas Oh, itu iya. ya. Gue nggak bahas itu pas aku mau nyambungin ke gamenya. Seperti footballis yang bisa berusaha untuk survive gitu pas. Jangan Betul. disambung-sambungin ke sana, Udah bahaya. mulai nge-swing dari itu, baginya enak banget kayak merosot dan Ditui juga berhasil diamankan bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby bertemu dengan rekan lagi tim senegaranya. Ada Secret Jin tadi yang bertemu dengan tim RRQ. Yes, betul sekali. Sesama negara Thailand kali ini. Oh, RRQ, belum Athena, dan dipulangin. juga tim Secret Jin masih kenok aja. Tapi tadi kayak dipulangin ke lobby notifnya. Nah itu dia, kan kita harus adaptasi pas, nggak apa-apa. Oke, fix yang ini dipulangkan. Ini dipulangin. Oh 2 kali, sama logonya berarti. Enggak, kadang itu kill fitnya yang kecil, Heeh. kadang yang gede. Oh. Apa kalau kecil kenok, gede pulang lobby? Ini double T, oh udah itu pulang ke lobby, double T pulang ke lobby. Karena PW88 Hilang. kuning-kuningnya udah nggak 4, sisa 3. Berarti kalau notifnya besar, Pulang kill. ke lobby. Aman killnya ya, kill Kill. point ya. Kalau kill fitnya kecil, kenok. Oke. Apakah seperti itu? Kita coba ya, itu hipotesa Kita kita, coba ya. ya, kita coba ya. Kita lihat. Signifikan gak nih angkanya? Ntar kita lihat ya, apakah valid atau enggak. Nah, Ah. Korpai, kenok. Ini kenok berarti. Oke. Ini kenok. Lihat ya tuh. Kenok. iya. Ini kayaknya kenok. Kalau gede, berarti dia pulang ke lobby. Confirm kill ya. Confirm kill. Oke, ntar kita Itu tungguin kenok. lagi. Masih 59 ya, belum berkurang ya. Pulang. Belum, kenok. Belum ya, belum Masih ya. 59. Oke, masih 59. Ayo kita fokus lagi ke gamenya Pasta. Betul. Nih. Ini gua harus memastikan Korpai pulang ke lobby. Tadi Oh, ada yang gede iya. kan? Enggak ada. Masa gak ada yang gede sih? Enggak. Apa gue nggak lihat ya? Oh, Apa oke lah. nggak keluar? Oke, kita nge-cast aja. Kita lihat apa yang kita lihat aja, oke? Karena kill fitnya masih abu-abu nih. Maksud dan tujuannya seperti apa? Biar clear, biar jelas. Biar clear, oke. PW88 bakal bertemu sama Nova di mana Korean Power juga sedang melakukan peperangan. Oke. Kali ini Zeus berada di bagian luar dari Broken Wall, sementara area TK dikuasain sama Korean Power. Sudah ada follow up kali ini 3 lawan 3 dengan jumlah dari arah luar Broken Wall menuju bagian dalam dari arah TK-nya. Tapi Ziol terkena beberapa splash damage dari arah Nets-nya dan meletup. Sudah granatnya tadi belum memberikan knockdown ke arah tim Zeus. Yes, betul sekali. Kali ini dari Zeus sedikit buying time berusaha untuk mencari positioning kembali. Dan dimana kita lihat dari Konina Power pun masih bertahan di arah belakang. Di sisi lain, Aerowolf sudah mulai terkenok kali ini. Hazelnuts akan berusaha untuk di-revive oleh Potato. Tapi ternyata Spawn sedang berusaha di-push. untuk menahan. Ada player-player dari Navi di depan sana yang akan berusaha untuk nge-push. Nampaknya dari Tixi sudah mulai membuka jalan paling depan. Dan Spawn udah mulai melempar granat yang pertama. Betul, satu orang udah mulai kelihatan kali ini bakal langsung nge-flank dan ada backup juga dari arah belakang. Nets ya tercover dengan satu pohon di depan. Spawn persis dia bakal melakukan healing, harus ada backup dari arah belakang. Nets bakal dimasakkan Molotov, untung tidak sampai menuju ke arah Spawn. Jadi Spawn masih bisa bertahan, tapi Nets-nya memberikan splash damage ke arah Spawn. Dia harus mundur lagi menuju ke arah belakang ke tempat yang lebih aman lagi. Navi hanya mengirimkan satu player mereka untuk memberikan distraction ke arah Aerowolf. Dan sepertinya Spawn bakal mundur dan akan selamat dari push yang dilakukan oleh tim Navi. Yes, betul sekali. Akan berusaha untuk regroup kembali karena Aero berhasil untuk melakukan reset terhadap pemain yang tadi terkenok dan Tixi. Kayaknya nggak mau mundur nih. Dia masih maju terus, masih memegang AKM, masih berusaha untuk memberikan pressure juga. Dan kali ini kita lihat Tixi udah mulai mundur, Aero mundur. Apakah mereka akan tetap clutch atau berusaha masuk
lebih dalam lagi ke dalam circle. Kayaknya yang penting mereka masuk ke dalam zona dulu karena mereka lagi perang di bibir zona. Namun di sisi yang lain kalau kita perhatikan ada Footballist dan juga DA yang bakal melakukan fight. Silas ada di barisan paling depan bakal bertemu dengan Lat, satu player dari Footballist yang menunggu di bagian lower ground dan itu kayaknya di bagian dalam dari bangunannya. Solos bakal tertahan di arah bawah sementara Lovazin masih membackup dari high ground. Namun tidak terlalu jauh juga tapi sepertinya dari Silas bakal tabrak aja lah langsung menuju ke bagian dalam dari rumah ini, dibuka pintunya, bertahan di balik satu tembok dan masih bermain-main pintu. Molotov set up bakal dilempar, terbakar Latsnya. Dia terjebak di arah pojokan dan dua player bakal langsung melakukan follow up menuju ke bagian dalam dari bangunan ini. Dipulangkan langsung Latsnya menuju ke arah lobby. 1 poin kill bertambah untuk DA. Yes, betul sekali. Nice push banget dari DA. Nggak langsung terburu-buru, mainin timing, lempar molotov, mancing satu player dari Footballist untuk keluar dan langsung aja dua player masuk ke dalam ngegerebek. Dan sementara kita lihat dari sisi lain terjadi fight yang cukup intens antara 4AM dengan juga tim Secret Jin. Betul, bahkan dari 4AM mereka udah kehilangan dua player mereka. Secret Jin satu orang knock tapi masih bisa tercover karena mereka berada di bagian sisi yang lain dari arah broken wall-nya. Harusnya posisi mereka masih cukup aman. Dan dari Red Aliens mereka sudah mendapatkan 1 poin kill. Bertemu dengan satu player dari tim ASL yang terjebak di arah Shake. Luxi masih harus melakukan boosting dan juga healing karena menerima beberapa damage dari tim-tim yang ada di sekitar mereka. Nades masih terus dilemparkan dan wow, what a nice nade. 1 tumbang dari 4AM ini membuat 4AM hanya tinggal 1 player aktif saja. Iya betul sekali, nades-nya connect pasti langsung di-push kali ini dari G9 masih berusaha untuk ngesisir juga. Ini posisi dari Svan ini ternyata tersandwich ya dengan RRQ dan juga tim Secret Jin yang berada di kanan. Tadi lemparan nades-nya itu dari RRQ apa dari tim Secret Jin? Kayaknya dari Secret Jin deh, kayaknya ya. Gua jujur kill feed ini bikin bingung. Itu lambangnya tuh sama Jel. Lu dikenok sama nades atau lu ditembak pakai weapon itu Gambarnya gambarnya headshot ya? sama, gambarnya headshot. gambar betul. Gambar Oke. headshot. Ya, tadi yang penting intinya adalah 4AM sisa 1 ya, karena tadi udah dikikis satu persatu playernya dengan split yang mereka lakukan. Dan sementara itu di sisi lain masih berada di luar zona. Kali ini dari tim kelas Digital Athletics juga makin berusaha untuk masuk ke dalam, masih berada di lower ground. Zeus bermain dengan cukup cepat, sudah mulai masuk ke dalam. Ya, Zona. mereka udah masuk ke dalam zona dan tidak terlalu jauh posisi mereka dengan tim RRQ dan akan dilemparkan nades namun tidak berhasil mendapatkan 2 tapi 1 tumbang dari tim Zeus. Godless langsung ditumbangkan begitu aja dan dihujanin red zone buatan dari tim RRQ. Zeus benar-benar tertekan, last man standing hanya Ziol yang tersisa yang masih bersembunyi dan ada 4AM yang join to the fight. Kemudian ada Power juga di sekitar sana, Suk last man standing dan terspot. Sepertinya 4AM bakal menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Tim kedua ternyata Secret sudah dipulangkan terlebih dahulu menuju ke arah lobby. Berarti tim Secret 2 kali back to back Tusun. Dan 4AM habis WWCD terbitlah Tusun. Seperti itu yang terjadi di Miramar kali ini. Cukup menarik ya. Dan sementara kalau kita lihat kali ini dari Zeus tersisa 1 player yang terakhir. Dan tadi yang menarik adalah Pasta, yang lempar granat kan RRQ. Betul. Tapi yang dapetin kill tuh tadi gue liat A1. Jadi berarti vision atau angle shot dari A1 itu masuk ke arah si... Ada steal kill lah ya. Iya. Ada steal kill. Oke, dari Konena Power juga mereka saat ini hanya mempunyai 1 batu kecil aja yang bisa dijadikan tempat untuk bersembunyi. Belum bisa survive lagi dan sepertinya dari Hazelnut juga sudah dipulangkan menuju ke lobby. Aerolove hanya menyisakan seorang Potato. Last man standing dari tim Aerolove Limax untuk kali ini. A7 dari ini kayaknya bakal nge-push untuk Alpha 7. Mereka udah bergerak pelanan pasti menuju ke arah Potato. Seorang diri aja Potato bakal nge-prone bersembunyi karena posisinya Potato kurang enak. Oke, tapi kayaknya Alpha 7 nge-spotnya tim lain. Ada ASL di depan sana, Potato masih berada di lower ground. Cekungan yang cukup aman untuk dia berdiam diri, untuk nahan seenggaknya nyicil placement point. Tapi kita lihat dari sisi lain, di sini juga udah ada Konina Power yang dicicil oleh A1. Berarti A1 tuh berada di high ground ya. Dia masih bisa ngeliat angle shot ke arah bawah yang lagi berusaha untuk masuk. Dan ini chaos banget pas. Ini udah chaos banget karena udah masuk di circle yang kelima kan. Tapi masih ada 11 tim yang bertahan. Bahkan Bigetron bertahan di bagian lempengan. Ini bakal ada perangan Tranova juga Bigetron. Bakal ada spray dari arah smoke-nya kali ini. Hampir menjatuhkan 1 player dari tim Red Aliens. Masih terus ada spray through the smoke. Belum mendapatkan korban yang bertambah kali ini. Zuxi masih harus melakukan healing. Ryzen bakal menuju ke arah high ground. Membuka view-nya supaya lebih jelas dan lebih dalam lagi untuk menuju ke arah tim Nova. Nova juga masih bisa bertahan. Ryzen bakal memasak granatnya. Lempar langsung dari Ryzen ke bagian depan namun tidak memberikan knock ke arah King. Tapi sepertinya dari tim Nova mereka harus reset terlebih dahulu karena Paraboy dalam posisi ke knockdown. Dia harus mundur ke arah belakang dan meminta untuk di-revive. Kondisi masih berimbang, tapi 4 player aktif BTR masih berusaha untuk mendapatkan celah untuk mendapatkan kill ke arah tim Nova.
Yes, betul sekali. BTR tuh harus ngebersihin Nova kalau misalkan dia mau rotasi aman ke dalam. Tapi lihat order. Dia udah masuk duluan terlebih dahulu ninggalin teman-temannya yang berada di belakang. Dan Tapi kali ini belakangnya dia ada bakal, Ewan. iya ada Ewan. Tapi ini kayaknya Zuxi bakal nge-push kali ini. Nggak bakal ngebiarin begitu aja blind spread sudah smoke. Oh, tapi no. ternyata Zuxi yang Trading. tertangkap. Trading knock pun terjadi. Microboy masih berusaha untuk melakukan backup. Luxi akan melemparkan granat ke arah depan. Apakah berhasil? Oh, Microboy tertangkap. Oh my god, ini bahaya banget. Ini bahaya banget buat Red Aliens. Dua player mereka sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya menyisakan satu player aktif aja karena Microboy sedang terkena knockdown di bagian depan. Microboy harus merangkak ke belakang kalau pengen diselamatin sama Luxi. Harusnya bisa di-revive ya. Harusnya ada masih smoke. bisa, masih ada smoke juga. Tapi posisi 4AM bener-bener prima banget. Mereka dapetin high ground-nya dan Nova. harusnya... Oh sorry, Nova bukan 4AM. Nova dan A1 seperti yang lo bilang, mereka ada di high ground dan mereka enak banget buat nyayurin tim-tim yang ada di belakang dia. Ini free shoot menuju ke arah order, tapping Asmara aja. 2 hit masuk tadi namun masih bisa bertahan. Jax bersembunyi kembali menuju bagian dari arah smoke. Iya betul sekali. Hampir tertangkap player dari Nova tapi tidak berhasil. Dan kita lihat dari Luxi last man standing masih berhasil ya. Luxi udah last man standing mas. Betul, dan lu lihat tadi Potato Kenapa Potato? ngeratain 3 player dari Alpha 7. Oh my god. Tapi kita bakal fokus kali ini dari Luxi pun nggak berhasil. Ternyata Microboy dan kawan-kawan harus dipulangkan oleh Nova. Betul, sayang sekali Bigetron harus puas di hashtag ke-8, 7 tim tersisa. A1, kalau kita pantau kali ini masih ada 2 player mereka yang tersisa. ASL masih ada 4. Nova dengan jumlah yang paling banyak 3. Nggak paling banyak sih. Hampir banyak. Hampir banyak. Hampir banyak, karena paling banyak ASL. Iya. ASL dari tadi nggak kelihatan loh. Serius deh. Mereka nahan di sini. Mereka dari tadi di Awas, sini. ada backstep. Ada backstep, ada DA di bagian belakang. Step udah mulai kedengaran di arah gudang dewa. Kali ini di lantai 2 sudah semakin jelas bunyi step dari DA. Ini kayaknya bakal dipulangkan Solusnya. Iya, karena udah Fix. terakhir, udah dipush juga sama Zona, udah nggak ada harapan lagi. Bye-bye, Darahnya Solus. udah terkikis dan masih berusaha Nggak bisa. untuk berkembang. Bye-bye. Udah nggak ada healing lagi. Dimakan sama Zona. Ya keputusan lebih bijak supaya nggak ngasih poin tambahan ke arah ASL. Ya, betul. Tersisa 5 tim aja, somehow tiba-tiba. Masih ada 2 player, 2 tim juga yang masih berada di blue zone. Ada Zeus dengan RRQ. Kayaknya ini bakal menjadi fight antara A1 dengan Nova. Harusnya kalau kita lihat dari posisinya, iya. Ewan ada di tengah-tengah circle dan berhasil mendapatkan korban tambahan lagi. Tapi jumlah mereka nggak terlalu banyak lagi. Oh tidak, Pasta. Ternyata Ini ASL. ASL yang masih lengkap berempat. Udah, ini kayaknya confirm banget nih. Winner chicken dinner buat ASL harusnya. Tapi karena kita lihat dulu ya. Heaven X masih berusaha untuk ke depan. Kelihatan kepalanya spray. Tapi dapat ternyata satu. masih bisa didapatkan. Wah, Nggak hampir. berhasil. Gua Wih. kaget. Itu nggak KN kan ya? Nggak. Nggak KN ya, nggak KN. Ada berapa kill? 38. 8 kill. 8 poin kill untuk ASL di match yang kedua di Miramar. Ya, winner chicken dinner buat Eprap Slayers. Congratulations. Wow, cuma Mantap. mengejutkan ya. Mantap banget permainan mereka. Mereka tuh tim yang jarang kesorot tapi